Ah, jangan. Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak bersalah. Ini uang saya. Saya tidak mau mengembalikan uang ini. Kembalikan uangku. Nggak ada. Apa udah aman? Tadi itu Bu Salma. Aku nggak mungkin salah lihat kan? Itu benar-benar Bu Salma. Tapi dia kan sudah meninggal. Nggak mungkin kalau aku salah lihat. Aku nggak akan mengembalikan uang ini. Semuanya adalah milikku. Ini punya aku. Ya ampun, pagi-pagi gini ada aja yang bikin kesel. Itu motor siapa sih? Saya juga nggak tahu Bu, tapi kayaknya itu anak yang baru pindah ke desa ini deh. Ini gorengannya aman gak ya? Tadi kan kena asap motor. Coba aja Bu, kalau kamu nggak meninggal berarti aman. Ya nggak gitu dong Bu, masa saya harus meninggoy dulu? Bu Yuna, Bu Sasa, saya butuh bantuan. Ibu kenapa? Kok kayak sedih gitu? Gini Bu, saya itu lagi kesusahan. Saya sama sekali nggak punya uang. Sedangkan anak saya lagi sakit. Saya boleh pinjam uang dulu nggak Bu? Ya Tuhan, anak ibu sakit ya. Saya turut prihatin ya Bu. Ibu butuh berapa? Yes, dapat pinjaman nih. Saya butuh 500.000 aja Bu. Ada nggak Bu? Waduh, maaf ya Bu, kalau segitu saya lagi nggak pegang. Nih, saya cuma ada 200.000. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa buat beli obat anak saya. Makasih ya Bu. Saya janji bakal balikin secepatnya. Iya Bu, kalau bisa minggu depan ya, soalnya mau saya pakai uangnya. Iya Bu, pasti saya akan kembalikan. Saya permisi ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Mari Bu. Bu Sasa, dari tadi nggak ada habisnya ya makan gorengan. Maaf Bu, habisnya enak. Itu tadi Bu Wagini pinjam uang ya? Kenapa dikasih Bu? Iya Bu, kasihan anaknya lagi sakit. Percaya aja sih Bu sama Bu Wagini. Loh, emangnya kenapa? Ada yang salah ya? Uangnya nggak bakal dibalikin. Jangan ngagetin bisa nggak sih Pak? Maaf Bu, tapi Bu Yuna, saya ingetin sama ibu, cukup sekali aja pinjamin yang ke Bu Wagini, karena pasti gak bakal dibalikin tuh. Tuh, Pak Yusuf aja tahu. Ah, masa sih? Tapi itu uang saya gimana? Ikhlasin aja Bu. Nggak bisa, enak aja diikhlasin. Saya nggak terima, saya mau tagih. Aku baru aja dapat uang dari Bu Yuna. Ternyata Bu Yuna itu gampang banget ya dibohongin. Aku harus pinjam ke siapa lagi ya? Ada mangsa baru nih. Bu Salma, bisa pinjam uang nggak buat bayar listrik? Nanti saya ganti minggu depan. Saya janji Bu, saya benar-benar lagi butuh Bu. Tapi uang saya punya itu buat beli obat saya. Soalnya tinggal sedikit. Saya juga nggak punya uang lagi. Saya mohon Bu, tolong saya. Saya janji besok saya kembalikan. Saya benar-benar butuh uang itu. Kalau enggak, listrik saya bisa dicabut permanen Bu. Saya cuma punya segini. Ini juga. Gak apa-apa Bu, ini udah lebih dari cukup. Tapi saya janji bakal balikin uangnya. Tenang aja, Bu Salma pasti bakalan bisa beli obat. Saya duluan ya Bu. Bu Wagini, tunggu. Kenapa Bu? Ibu kok teriak-teriak? Tadi ada Bu Wagini datang. Dia pinjam uang, terus uang ibu langsung diambil sama dia. Bu, kenapa ibu kasih? Itu uang kita satu-satunya Bu. Dan itu untuk beli obat ibu. Aku nggak punya uang lagi Bu. Tapi kasihan dia, nah. Bu Wagini juga bilang nanti akan kembalikan uangnya besok. Ya Tuhan. Oke, besok aku tagih uangnya. Kalau sampai Bu Wagini gak balikin uangnya, aku gak akan lepasin dia. Ya udah, ibu masuk aja ya, istirahat biar aku yang cari cara buat beli obatnya. Kebetulan kita ketemu di sini. Saya butuh uang saya, Bu. Tolong dikembalikan. Gak ada, nanti aja. Saya lagi sibuk. Tapi saya butuh uang itu untuk berobat, Bu. Obat saya tinggal sedikit. Kalau saya tidak minum obat saya. Apa urusannya sama saya? Mau obatnya habis atau enggak? Itu bukan urusan saya. Orang saya nggak ada uangnya, gimana saya mau balikin coba?
Tapi Bu Wagini sudah janji mau mengembalikan uangnya hari ini. Kenapa Ibu malah ingkar? Kapan saya janji kayak gitu? Gak usah ngarang ya. Saya nggak punya uang, nanti aja dibalikinnya. Bu Wagini mengingkari janjinya. Saya nyesel udah ngasih dia pinjam. Bu Salma, bukannya ibu lagi sakit, kok malah keluyuran sih Bu? Ayo saya antar pulang. Saya tadi ketemu sama Bu Wagini. Saya tagih hutang dia, tapi dia nggak mau bayar, Bu. Percuma Bu, gak akan dibalikin. Utang dia ke saya aja itu udah 2 bulan yang lalu gak dibayar. Terus aku harus beli obat pakai apa? Aku sama sekali nggak punya uang. Bu Wagini, keluar kamu. Sudah berapa lama kami harus menunggu? Bu Wagini, kembalikan uang kami. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut? Ini udah malam tahu. Ini udah berapa minggu kamu tidak mengembalikan uang kami. Ibu saya bahkan sampai meninggal karena uangnya kamu pinjam. Ya ampun, saya pikir kalian lagi ngapain. Saya kan udah bilang sama kalian, tenang aja, pasti saya ganti kok. Kalian ini gak sabaran banget sih jadi orang. Sabar Bu, sabar. Ibu udah berminggu-minggu, tapi uang kami belum dikembalikan. Mana janji kamu Bu? Iya deh iya, besok ya. Saya males ngambil uangnya. Gak bisa, harus sekarang. Kalau enggak kenapa? Apa yang bakal kamu lakukan? Udahlah, daripada kalian sibuk kesini, mending pulang aja. Nanti saya balikin kok. Ini kesempatan terakhir kamu Bu. Iya udah sana, ganggu aja. saya tagih janji kamu Bu. Kalau sampai kamu berbohong lagi, lihat aja, saya tidak akan main-main. Saya pastikan ibu tidak akan tenang. Terserah kamu aja, tapi besok pagi ya. Apa yang harus kita lakukan Iqbal? Saya tahu uang yang dipinjam itu tidak seberapa, tapi bukan itu yang saya inginkan. Saya paham Bu, aku harus melakukan sesuatu. Bu Wagini sudah keterlaluan. Aduh, kepala saya sakit banget. Nyesel saya kasih dia pinjaman. Kalau tahu bakalan kayak gini, mending gak pernah saya kasih pinjam. Kita pulang aja Bu, kita lihat besok apa Bu Wagini beneran atau bohong. Iya, kamu benar. Saya juga rasanya capek banget, mau istirahat ini. Hahaha, aku mana mau balikin uangnya. Enak aja balikin uangnya. Aku udah punya banyak gini, masa harus dibalikin? Hahaha, uang aku banyak. Besok subuh aku harus pergi dari desa ini. Dengan begitu warga desa tidak ada yang bisa menemukan aku. Hah? Suara siapa itu? Ah, paling tetangga lagi ribut terus nangis. Aku memang pintar dan mereka yang bodoh. Mau saja meminjamkan uang kepadaku. Jelas aku nggak akan mengembalikan uang inilah. Rugi dong. Aku udah dapat semua uang ini, tapi harus dibalikin. Nah, suara siapa sih itu? Malam-malam banyak suara berisik banget. Nah, nggak ada apapun. Mungkin tetangga. Kok aku merinding ya? Gak biasanya kayak gini. Apa jangan-jangan ada maling? Aku harus cek. Kalau aku cek, uang aku aman gak ya? Aku harus cek. Gak ada apapun. Udah jelas-jelas aku dengar suara piring pecah dari sini. Tapi kok gak ada apapun ya? Gak mungkin aku salah dengar. Suara ketukan pintu lagi. Ini ketukan pintu yang beda dari yang biasanya. Dan ini pasti bukan orang. Ini apa? Apa mungkin ini semacam teror? Aku harus pergi dari desa ini. Kayaknya ada warga yang ngirim aku teror. Kenapa bisa ada bercak darah di sini? Padahal tadi tidak ada. Ini udah gak bener. Aku harus benar-benar pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Suara itu lagi. Aku benar-benar tidak tahan dengan suara itu. Aku gak suka suara ini. Kaki aku benar-benar lemas. Tolong, jangan ganggu aku. Tolong pergi dari sini. Aku mau hidup tenang. Apa suara itu udah pergi? Enggak, aku nggak bisa dengar suara itu lagi. Keputusan aku sudah bulat. Aku akan pergi dari sini. Siapapun yang melakukan ini, aku gak peduli. Aku harus pergi dari sini. Uang yang sudah aku pinjam ini gak akan aku kembalikan. Kembalikan uangku. Suara Bu Salma. Itu kayak suara Bu Salma. Dia kan udah meninggal. Gak mungkin ada di sini. Kembalikan uangku.
Jangan! Jangan! Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak bersalah. Ini uang saya. Saya tidak mau mengembalikan uang ini. Kembalikan uangku. Nggak ada. Apa udah aman? Tadi itu Bu Salma. Aku nggak mungkin salah lihat kan? Itu benar-benar Bu Salma. Tapi dia kan sudah meninggal. Nggak mungkin kalau aku salah lihat. Aku nggak akan mengembalikan uang ini. Semuanya adalah milikku. Ini punya aku. Jangan ganggu aku. Nggak akan aku berikan uang ini ke siapapun. Aduh, kenapa jatuh segala sih? Hah? Uang aku. Uangku. Kenapa uangnya jadi kayak kebakar gini? Apa yang terjadi? Uang aku. Kenapa uang aku jadi kayak gini? Karena itu bukan uang kamu. Kamu Bu Salma. Astagfirullah, buah gini dia. Aduh Pak, mending kita langsung bawa dia ke rumah sakit aja deh Pak. Tapi gimana kita bawanya? Ya telepon ambulan lah Pak. Lah iya juga ya. Buah gini ternyata mau kabur, tapi semesta tidak mengizinkan dia untuk kabur. Tinggal buka tali pocongnya Pak. Oh, ini susah Bal. Saya nggak bisa. Susah. Mungkin itu ikat mati Pak. Coba pelan-pelan aja. Kita harus bisa buka tali pocongnya. Karena kalau nggak bisa itu bisa gawat Pak. Aduh, ini beneran nggak bisa dibuka. Ini saya nggak salah lihat kan? Kita harus pergi dari sini. Kenapa Pak? Apa yang terjadi? Ada yang aneh sama jenazahnya buah gini. Tali pocongnya nggak bisa dilepas. Terus perutnya membesar Bu. Hah? Nggak mungkin Pak. Ya udah sih, kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Saya nggak mungkin bohong Bu. Ini tuh bener bikin merinding. Kayaknya emang ada yang aneh sih. Ya, itu kenapa malah muncul sendiri? Aduh, Pak Yusuf berat Pak. Tolong turun Pak. Maaf, saya refleks. Kenapa jadi keluar kayak gini? Iqbal, Pak Yusuf, kalian tolong masukkan lagi jenazahnya. Duh Bu, ini berat banget. Saya nggak kuat. Terus gimana? Masa kita tinggalin di sini sih? Ya mau gimana lagi Bu, nggak bisa diangkat. Aduh, kok saya jadi merinding ya? Kita pulang aja yuk. Bodo amat deh sama buah gini. Bu, tunggu. Gimana ini Pak? Tidak. Jangan ambil uangku. Tidak akan aku kembalikan. Pak, itu bukannya suara buah gini ya? Buah gini kan udah meninggal. Iya Bu, sering sekali saya dengar suara buah gini. Saya merasa kalau buah gini terjebak di dalam rumahnya. Hah? Maksudnya gimana Pak? Buah gini kan udah nggak ada. Pak Yusuf saksinya. Iya, tapi bukan itu maksudnya. Raganya sudah tidak ada, tapi jiwanya seakan terjebak, seperti ada yang menghalangi. Saya juga merasakan seperti ada dendam. Itu memang benar. Apa maksud kamu? Kamu tahu sesuatu, Iqbal? Iya Bu, saya yang membuat buah gini terjebak di rumahnya. Hah? Gimana? Gimana maksudnya? Jelasin sama saya. Saya benci sama dia. Gara-gara dia, ibu saya nggak ada. Saya harus kehilangan ibu saya untuk selama-lamanya. Tolong ceritakan sama kami, Iqbal. Ini terjadi ketika ibu saya sakit parah dan akhirnya pergi untuk selama-lamanya pada waktu itu. Iqbal, maafin ibu ya. Tolong jangan ngomong kayak gitu Bu. Ibu tunggu di sini ya. Aku akan cari uang. Kalau perlu aku pinjam ke siapapun buat bawa ibu ke dokter. Gak perlu nak. Ibu merasa sudah tidak kuat lagi. Percuma juga kita ke dokter. Ini semua gara-gara buah gini. Dia yang ambil uang kita dan gak balikin lagi Bu. Ibu juga gak bisa beli obat. Udah 2 hari ini gak minum obat.
Jangan benci sama dia, Nak. Biarkan Tuhan yang membalas. Bu, tolong bertahan, Bu. Dada ibu sesak. Bu, bangun, Bu. Ibu, jangan tinggalin aku, Bu. Tolong jangan tinggalin aku. Bu Agini, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Aku akan membuat hidup kamu menderita, Bu. Ini saatnya aku membalaskan kematian ibuku. Bu Agini, kamu harus membayarnya. Saya tahu yang kamu lakukan itu tidak benar, tapi di sisi lain saya juga paham sama yang kamu rasakan. Kita semua merasakan hal yang sama, tapi dendam kamu mungkin lebih besar dari itu. Dendam kamu terlalu besar, Iqbal. Saya bukan kasihan sama Bu Agini, tapi kasihan sama almarhum ibu kamu. Saya itu benar-benar gak bisa terima ibu saya meninggal kayak gitu, Pak, Bu. Harusnya tenang, Iqbal. Saya paham, tapi ini sudah takdir. Kamu gak tahu bisa memaafkan Bu Agini, bukan demi dia, tapi demi ibu kamu dan hati kamu. Utang memang bukan sekedar angka, tapi amanah. Jika dihianati, bahkan kematian pun tak bisa membungkam teror dari jiwa-jiwa yang dihianati. Lapangkan hati kamu, Iqbal. Bu Agini, saya minta maaf, tapi rasa sakit hati saya masih sulit untuk disembuhkan, Bu. Ini saatnya kamu tenang di sana, Bu. Semoga kamu tenang, Bu. Ayo pulang, Bu.